Halo teman-teman, kembali bersama channel Berlatih Fisika. Kali ini kita masih tetap membahas soal-soal latihan materi impuls dan momentum. Nah, ini video lanjutannya, latihannya dari video sebelumnya ya. Kali ini kita bahas satu soal tapi pertanyaannya ada 3. Jadi mungkin ini agak panjang ya. Tapi meskipun seperti itu, teman-teman jangan men-skip videonya supaya teman-teman mendapatkan penjelasannya secara utuh. Begitu ya. Baik, kita mulai. Soalnya seperti ini. Ada 2 anak berada dalam sebuah perahu yang masanya 100 kg dan sedang bergerak dengan kecepatan tetap 2 meter per sekon. Tiap anak memiliki massa 50 kg. Berapakah kecepatan perahu itu sesaat setelah? Nah, katanya begitu ya. Nah, pertanyaan A itu ketika seorang anak terjatuh di buritan atau bagian belakang perahu. Yang kedua itu seorang anak meloncat dari buritan atau belakang perahu, di mana gerakan anak itu katanya berlawanan dengan arah gerak perahu dengan kecepatan 2 meter per sekon relatif terhadap tanah. Nah, lalu yang ketiga pertanyaannya, jika seorang anak meloncat ke samping perahu dengan kecepatan 2 meter per sekon terhadap tanah. Nah, ke samping katanya. Nah, kita coba analisa dulu satu-satu ya. Kita lihat dulu pertanyaan yang A. Nah, perhatikan sketsa gambar ini. Nah, jadi disarankan kepada teman-teman usahakan membuat sketsa gambarnya sesederhana mungkin. Karena dengan itu teman-teman lebih mudah untuk menyelesaikan soal-soalnya. Nah, yang pertama, perahu dan kedua anak ini bersamaan bergerak. Artinya, meskipun perahu yang bergerak, ya, tetapi menurut pengamat di luar, ya, kedua anak ini juga ikut bergerak. Nah, artinya apa? Artinya perahu dan kedua anak ini memiliki momentum yang sama pada awalnya. Nah, jadi di sini ada kalimat sebelumnya. Nah, di video sebelumnya kita sudah bahas tentang apa itu hukum kekalahan momentum. Jadi kalau mau bicara tentang hukum kekalahan momentum, maka kita bicara momentum sebelum dan momentum sesudah, kan begitu. Nah, jadi di sini di dalam soal ini bendanya itu ada 3, ya. Berarti nanti momentum sebelumnya ini berarti ada 3. Momentum apa saja itu? Momentum si perahu dan momentum anak. Anaknya ada 2, berarti momentum satu anak dan momentum anak kedua. Nah, begitu ya. Tapi karena masanya nanti ini sama kedua anak ini, maka itu nanti bisa digabungkan momentumnya ya. Nah, kemudian kita lihat berikutnya. Nah, katanya setelah itu atau sesudahnya seorang anak atau salah satu seorang anak ini terjatuh. Nah, kalimat terjatuh ini ya, atau kata terjatuh ini berarti anak itu tidak memiliki kecepatan awalnya, ya, tidak memiliki kecepatan awal. Dia jatuh aja seperti jatuh bebas begitu ya. Nah, jadi ini keadaan sesudah dan ini keadaan sebelum, begitu dia. Berarti keadaan sesudah ini, ya, momentum dari sistem ini tidak lagi sama sesudah ya, tapi yang sesudah ini tidak lagi sama dengan momentum ketika
si anak belum jatuh, salah satu seorang anak belum jatuh. Nah, jadi berbeda momentumnya. Oke. Nah, itu ya. Tadi pertanyaannya ini, berapakah kecepatan perahu sesaat? Pertanyaan A, anak terjatuh. Oke, kita lihat pembahasannya. Maka yang pertama kita pahami adalah hukum kekalahan momentum. Jadi momentum awalnya ini, atau momentum sebelum terjadi atau sebelum anak itu jatuh, ada 3 ya. Momentum apa saja itu? Mari kita lihat. Momentum pertama adalah momentum si perahu ini ya. Kalau momentum itu kan persamaannya massa dikali kecepatan. Nah, di sini sudah difaktorkan ya. Di sini sudah kita faktorkan. Jadi saya menganggap bahwasanya teman-teman sudah paham. Ya, karena di video sebelumnya itu sudah kita bahas ya. Nah, lihat. Jadi sebelumnya perahu memiliki momentum ya. Berarti massa perahu. Nah, kalau difaktorkan ini, kalau dikalikan kecepatan perahu ini kali ke dalam, ini menjadi gini, massa perahu dikali kecepatan perahu. Nah, itu jadi momentum. Nah, gitu ya. Jadi momentum awal perahu ditambah dengan, nah, ini massa anak, karena kebetulan dikatakan di sini tiap anak memiliki massa yang sama ya, sama-sama 50 kg, berarti momentum kedua anak ini itu langsung saya satukan saja gitu, biar supaya tidak terlalu banyak yang kita tulis. Oke, jadi di sini momentum perahu ditambah dengan momentum kedua anak itu. Jadi ini keadaan sebelum ya. Ini keadaan sebelum sama dengan. Nah, sekarang kita lihat keadaan sesudah. Oke, keadaan sesudah. Nah, di sini salah satu seorang anak masih di dalam perahu. Artinya anak ini memiliki momentum yang sama dengan perahu ya. Jadi momentum si perahu ya, ini MP dikali V ya, itu kalau dikali ke dalam VP-nya itu menjadi momentum ya. Tapi ini yang sesudah ini kita kasih tanda atau kita kasih indeks itu aksen, biar supaya ada bedanya dengan sebelumnya ya. MP dikali VP aksen itu adalah momentum perahu ya, ditambah dengan ya momentumnya si anak, salah satu seorang anak yang masih berada di perahu ya, MA dikali VP aksen kan gitu ya. Karena apa? Karena anak itu masih dalam perahu, ditambah dengan momentum anak yang jatuh. Nah, tadi kan dianggap bahwasanya ketika anak itu jatuh ya, berarti anak itu tidak memiliki kecepatan. Berarti setiap benda yang tidak memiliki kecepatan, maka dia tidak memiliki momentum. Kalau begitu ya. Berarti momentum anak yang jatuh ini tadi besarnya adalah 0, karena kecepatannya 0, dan di sini kan kecepatannya 0 ditawarkan. Oke, mari kita lihat analisa matematikanya. Nah, dengan seperti ini kita bisa masukkan data-datanya yang ditawar di soal. Massa perahu itu 100. Oke, ini dia. Nah, massa satu anak itu 50, tapi karena kedua anak ini ya dalam perahu, berarti yang 50 massanya ini dikalikan dengan 2. Untuk apa? Untuk 2 orang ya. Itu 2 kali 50, nanti hasilnya 100 ya. Dikali dengan kecepatan perahu. Kecepatan perahu katanya 2 meter per sekon, kecepatan perahu awal ya. Nah, itu dia. Nah, sekarang sama dengan kita lihat ini data-data yang setelah anak itu jatuh. Oke, mari kita lihat massa perahu. Oke, masukkan 100. Massa, nah di sini massa satu orang anak, tidak lagi 2. Karena apa? Anaknya sudah jatuh 1 gitu. Oke, maka ini menjadi 50. Kalau di sini tadi 100, di sini menjadi 50. Nah, berarti secara matematis sudah bisa kita hitung ya. Nah, teman-teman, saya harapkan ini teman-teman sudah bisa lah langsung menghitung ini ya. Nah, itu dia. Jadi VP aksen secara matematis ini 400-nya dari mana? Dari sini. Ini 100 ditambah 2 kali 50 100, jadi 100 tambah 100 200 dikali 2 itu besarnya 400. Ya, ini 150 dari mana? Dari sini. Ya, ini 150 pindah menjadi dibagi ya. Nah, VP aksen sama dengan 400 per 150. Ini sebenarnya sudah benar ya. Tapi kan ini masih bisa disederhanakan, maka sederhanakan saja secara matematik. Oke.
Nah, kalau disederhanakan ini menjadi nilainya 8/3 ya. Itu dia ya. Sama-sama habis dibagi 50 ya. Dibagi 50. 400 itu dibagi 50 adalah 8. 150 dibagi 50 itu adalah 3 gitu ya. 8/3 kalau diubah menjadi bilangan desimal itulah 2,67 meter per sekon. Nah, itu dia. Itu untuk pertanyaan A. Kecepatan perahu ketika anak itu terjatuh. Nah, jadi ingat ya, terjatuh ya. Terjatuh berarti kecepatannya itu atau kecepatan awal anak itu adalah 0. Berarti dia tidak memiliki momentum ya. Nah, sekarang kita coba untuk menjawab pertanyaan B. Ketika anak itu meloncat, nah ini bedanya ya, terjatuh dengan meloncat. Meloncat dengan arah berlawanan dengan gerak perahu. Maksudnya begini, kalau perahunya geraknya ke kanan atau ke depan, anak itu meloncatnya ke belakang atau ke kiri, itu maksudnya ya, berlawanan dengan gerak perahu. Nah, kecepatan anak itu katanya 2 meter per sekon. Jadi kalau ini tadi 0, nah sekarang anak ini menjadi kecepatannya 2 meter per sekon. Oke. Nah, ini keadaan sebelum ini sama seperti yang pertanyaan A ya. Sama pertanyaan A, persamaan juga ini sama ya. Oke, dari perhitungan matematikanya tadi ini 400. Nah, di sini juga akan sama. Nah, tidak berubah. Nah, yang berubah itu ini keadaan sesudah. Maka kita lihat. Nah, ketika sesudah anak itu meloncat ya. Nah, di sini kan sudah ditawari arahnya kemana. Nah, di sini kita harus benar-benar paham untuk memberikan tanda, karena momentum itu adalah bicara tentang kecepatan ya. Berarti kecepatan itu adalah bicara vektor. Bicara vektor, maka kita bicara nilai dan arah. Begitu. Nah, di sini kalau misalkan perahunya ke depan atau ke kanan kita beri tanda positif, maka untuk arah ke kiri atau ke belakang kita beri tanda negatif. Karena apa? Berlawanan ya. Jadi kalau berlawanan vektornya, maka tandanya juga akan berbeda begitu. Apakah harus di sini positif? Tidak. Ya, di sini juga boleh bernilai negatif. Bertanda negatif. Di sini juga boleh bertanda positif. Jadi boleh-boleh saja, yang mana saja boleh. Ya. Oke, tapi tetap catatannya harus konsisten ya. Gitu dia. Maka kita lihat persamaan hukum kalau momentumnya. Nah, tadi sudah saya katakan bahwasanya keadaan sebelum ini itu sama seperti pertanyaan A. Jadi ini saya tidak komentari lagi ya untuk yang sebelum ini. Nah, sekarang kita konsentrasinya kemari yang setelah anak itu meloncat gitu ya, atau momentum setelah gitu. Nah, coba kita perhatikan. Sebelum kita perhatikan di sini angka-angkanya, data-datanya, kita perhatikan dulu nih. Ini persamaannya nih. Mari kita lihat. Sesudah anak itu meloncat, berarti kan tinggal satu anak yang berada dalam perahu. Ya, jadi anak yang masih dalam perahu ini memiliki momentum yang sama dengan siapa? Dengan perahu. Kan begitu ya. Jadi massa perahu ditambah massa anak dikali kecepatan perahu setelah atau sesudah anak itu meloncat, ditambah dengan, nah jadi ini momentum ya. Jadi ini momentum anak dan perahu, satu orang anak ya, ditambah dengan momentum anak yang meloncat. Karena apa? Karena anak memiliki kecepatan, di sini tawari kecepatan 2 meter per sekon. Berarti dia memiliki momentum. Nah, persamaan momentum itu kan gini ya, massa anak atau massa dikali kecepatan. Nah, di sini. Nah, di sini tandanya minus ya, teman ya. Nah, tadi kan sudah kita buat ini bertanda minus. Berarti massa anak dikali min kecepatan anak itu. Oke. Nah, kemudian kita perhatikan angka-angkanya. Ini saya ingat sekali lagi ya, ini saya tidak komentar lagi karena sudah dibahas tadi di pertanyaan A. Oke. Nah, sekarang yang aksen ini atau sesudah ini, kita lihat data-datanya. Massa peluru 100 tambah massa satu anak 50, kalau ditotalkan ini 150.
Nah ini dikurang ya. Oke, ini secara matematis minus dikali positif hasilnya minus ya. Dikurang massa satu anak yang meloncat sebesar 50 dan kecepatannya 2. Berarti 50 kali 2 itu 100. Nah kita lihat. Nah ini tadi nilainya, yang sebelum ini nilainya itu adalah 400, inilah dia. Tambah, ya kan? Ditambah 100 dari mana? 100-nya dari sini. Ya, kita kan mencari VP aksen. Berarti setiap yang ada di ruas kanan ini atau di keadaan sesudah ini harus kita pindah ke ruas yang sebelah. Oke dia. Nah ini 50 kali 2 100, ini bertanda minus. Kalau pindah ke sisi kiri maka minusnya bertanda positif. Inilah tambah 100, inilah dia 100-nya. Oke, paham ya? 100 ini dari 50 kali 2 ini. Oke, bagi 150. Nah, 150 dari mana? Dari massa ini. Ini tadi 100 tambah 50. Kan 100 tambah 50 dengan VP aksen ini kan proses perkalian. Jadi kalau mau hanya meninggal variabel VP aksen di sini, berarti 150-nya itu akan menjadi dibagi begitu ya. Saya kira teman-teman paham lah untuk ini. Maka dengan seperti itu akan didapat hasilnya secara matematis 400 tambah 100 itu 500 dibagi dengan 150. Nah ini masih bisa lagi disederhanakan ya. Sederhanakan seperti yang dibagi 50 ya. Ya, 500 dibagi 50 itu 10, 150 dibagi 50 itu adalah 3. Berarti jawabannya adalah 3,33 meter per sekon. Nah itu dia untuk pertanyaan B. Nah ini masih vektor kecepatannya masih segar sekerja semua ya. Nah ini segar sekerja. Nah bagaimana pertanyaan dengan C? Ya, seorang anak meloncat ke samping perahu dengan kecepatan 2 meter per sekon terhadap tanah. Oke, kita lihat pertanyaan yang C-nya. Oke. Nah ini tadi keadaan sebelum. Nah ini lagi-lagi saya tidak akan komentar ini. Kemudian perhatikan keadaan sesudah. Nah di sini harus benar-benar konsentrasi. Ya, dia lompatnya ke samping. Ya, tidak ke belakang lurus begini. Nah berarti vektor kecepatannya ini, nah itu dia tidak lagi sejajar atau segaris kerja dengan VP aksen ini. Dia sudah berbeda arah ya. Oke. Nah karena ini berbeda arah, VP aksen ini dengan VA ini, maka kita langsung ingat, harus otomatis kita langsung ingat tentang materi vektor kan gitu. Oke ya, materi vektor. Mari kita lanjut. Perhatikan. Nah analisis vektornya itu seperti ini, analisis vektornya ini ya. Nah itu dia. Nah mari kita lihat. Nah ini tadi arah kecepatan untuk perahu dan satu orang anak ya. Ini ada perahu, ini perahu dengan satu orang anak. Kemudian satu lagi, nah oke, inilah dikatakan momentum perahu dan anak. Setelah ya, baru kemudian kita perhatikan ini, tinggal menggambarin ya vektor ini. Nah ini kita pindah kemari. Iya. Nah ini nanti akan menjadi momentum di salah satu seorang anak yang meloncat tadi ke samping dengan kecepatan 2 meter per sekon. Nah ini momentum, Nah ini akan terbentuk sebuah vektor. Nah ini tegak lurus ya, berarti karena si anak itu meloncat ke samping perahunya lurus ke depan, maka akan terproyeksilah sebuah vektor. Vektor siapa? Vektor dari momentumnya ini. Itu dia. Oke, mari kita lihat. Berarti momentum sesudahnya itu adalah bukan PP aksen dan bukan hanya PA aksen, tapi menjadi P aksen. Nah ini menjadi P aksen ini menjadi resultan vektor daripada perahu dengan anak yang meloncat tadi. Oke.
Nah, sekarang kita pinjam konsep matematikanya ya. Nah, ketika kita belajar yang namanya vektor ini sudah kita pahami, resultan vektor sama dengan begitu ya. Nah, di sini kan seharusnya ada ditambah kan gitu ya. Tambah 2 P1 P2 atau P perahu, P air, P orang kan begitu ya. P anak gitu maksudnya. Nah, dikali cos theta. Oke, nah sekarang kita lanjut lagi. Nah, kita kembali ke hukum kekekalan momentum. Nah, di sini momentum awalnya saya tidak komentari, yang mau saya komentari ini. Yang mau kita bahas ini P aksen ini. Nah, jadi P aksen ini adalah ini hasil resultan dari momentum daripada perahu dan momentum dari si anak yang meloncat ke samping. Nah, kita perhatikan ini. Di sini P1. P1-nya perahu. Dan satu orang anak. Nih. Ya, yang masih berada di perahu. Dikuadratkan ya. Nah, itu dia. Ini rumus persamaan atau resultan vektor ya. R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X Y cos theta. Harusnya seperti itu kan. Nah, itu dia. Nah, momentumnya si anak dan si perahu atau si anak yang masih dalam perahu itu ada ini. Momentum ini langsung saya keluarkan VP aksennya karena kebetulan anak dan perahu atau salah satu anak ini dalam perahu ya mengikuti kecepatan perahu itu ya. Nah, ini massa perahu ditambah massa satu orang anak dikali dengan kecepatan perahu itu sendiri. Jadi ini momentum daripada perahu dan anak ditambah dengan ini momentum anak yang meloncat tadi ya. Nah, ini dia momentum anak yang meloncat tadi. Oke. Besarnya adalah MA dikali VA aksen satu orang anak yang meloncat dikuadratkan. Nah, kalau sudah selesai ini, kalau sudah aman ini, kita bisa menentukan vektornya ini. Oke, maka udah. Sekarang tinggal tugas daripada apa? Tugas dari matematikanya untuk bisa menyelesaikannya. Nah, ini tadi ya. Nah, perhatikan. Dan kemudian ini tadi dikatakan milik momentumnya si perahu dan anak, dan ini yang warna hijau ini momentum dari anak yang meloncat tadi. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke perhitungan dengan melihat data-data yang ditaruhkan di soal. Ini tadi hasilnya adalah 400 ya. Nah, di pertanyaan A dan B tadi sudah dibahas. Lalu kita masuk sekarang ke P aksen ya, bagian setelah anak meloncat ya. MP-nya 100 tambah 50. Jadi nanti ini digabungkan menjadi 150 ya, tapi belum dikuadratkan ya. Ditambah dengan 50, ini masanya anak dikali dengan kecepatan anak tadi yang meloncat ke samping sebesar 2 meter per sekon. Nah, sekarang kita lanjut. Ini hasilnya ini adalah 400. Ya, ini 150 tadi hasil penjumlahan ini. 100 itu hasil perkaliannya ini. Nah, teman-teman, kita kan mau mencari VP aksen ya. Ini VP aksen masih di dalam akar. Nah, supaya lebih mudah kita menyelesaikannya, maka kita hilangkan saja akarnya dengan cara apa? Mengkuadratkannya sisi sebelah kiri. Berarti nanti ini 400 akan dikuadratkan nanti menjadi 1600 begitu ya. Mari kita lihat. Nah, ini 400 kuadrat. Oke, ini setelah dikuadratkan ya, sehingga hilang akar ini. Gitu ya. Nah, ini min 100 kuadrat dari mana? Dari sini. Nah, ini tadi kan kalau sudah dikuadratkan kan akarnya hilang ya. Berarti 100 kuadrat ini bisa pindah ke ruas kiri. Menjadi 100 kuadrat. Sama dengan 150-nya dari sini. VP aksen. Tapi ini masih dikuadratkan. Nah, sekarang kita selesaikan lagi. Nah, ini 400 kuadrat. Hasilnya adalah ini 160.000
100 kuadrat hasilnya 10.000, atau boleh dibuat dalam pangkat eksponen juga boleh ya, sama dengan 150 dikali VP aksen. Nah ini teman-teman, kalau sudah masuk dalam perhitungan seperti ini, saya harapkan teman-teman memiliki banyak cara kreatif untuk menyelesaikannya supaya bisa memangkas waktu ya, bisa hemat waktu itu ya. Jadi untuk proses perhitungannya nih ya tergantung selera teman-teman, tapi tidak lari dalam perhitungannya begitu ya. Nah ini 1.600 dikurang 160.000 dikurang 10.000 itu menjadi 150.000 ya. Nah ini akar. Nah lihat ini nolnya ada berapa? Ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Berarti nanti ini bisa menjadi, kalau dalam pangkat eksponen 15 kali 10 pangkat 4 gitu ya. Nah ini kan 1.000 ya. Ini 10, maaf ini 10.000 ya. 10.000 ini 15, berarti nanti 10.000 nya ini bisa keluar dari akar menjadi 100 gitu ya. Nah ini kita ubah menjadi bentuknya menjadi gini, 100 akar 15 gitu ya. Nah 150 nya dari mana? Dari sini. Oke, maka secara matematis ini 100 dengan 150 masih bisa sederhana ya. Nah, sama-sama habis dibagi 50 ya. Maka yang ini VP aksen ini menjadi 2, ini 150 menjadi 3 karena habis dibagi 50 kan begitu ya. Maka jawabannya adalah 2 akar 15 per 3 meter per sekon. Begitu teman-teman. Ya itulah tadi teman-teman penjelasan dari satu soal, tapi pertanyaannya ada 3 ya, masih dalam konteks impuls dan momentum. Nah tapi dengan ketiga pertanyaan itu saya kira itu memiliki variasi soal yang berbeda. Jadi teman-teman bisa mendapatkan referensi ya, soal-soal atau jenis-jenis soal-soal tentang impuls dan momentum. Jadi teman-teman perhatikan, sarannya adalah perhatikan adalah arahnya. Bicara momentum maka bicara tentang arah. Jadi demikian teman-teman pembahasan kita atau latihan kita kali ini. Semoga teman-teman semakin semangat, semakin bertambah pengetahuannya ya. Nah dengan itu teman-teman tetap bersemangat, berlatihlah dan teruslah berlatih ya. Karena dengan itu teman-teman akan terbiasa dengan konsep-konsep fisika. Nah, semoga video ini bermanfaat. Kalau video ini bermanfaat, mari teman-teman berbagi kepada teman-teman yang lainnya, karena berbagi itu indah. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam semangat. Salam berlatih fisika, berlatih dan terus berlatih. Terima kasih.